Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah Kapita Selekta IPA, Ibu Feni Widianti MPD. Di sini saya Amelia Nike Yuadita Padmawati akan mempresentasikan materi mengenai lapisan bumi. Nah, subbab yang akan saya bawakan itu ada 4. Yang pertama ada bentuk bumi, kemudian atmosfer, kemudian hidrosfer, dan litosfer. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa itu bumi. Nah, bumi merupakan tempat hidupnya makhluk hidup. Makhluk hidup yang dimaksud itu adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Kemudian atmosfer. Nah, atmosfer itu adalah lapisan uap yang menyelimuti bumi. Kemudian hidrosfer itu adalah selimut air bagi bumi. Kemudian litosfer itu adalah lapisan batuan yang terdapat di dalam bumi. Nah, kemudian untuk integrasi keislamannya di sini saya membawakan Quran surat Al-Baqarah ayat 22 yang dimana saya akan membacakannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a bina'an wa anzala minas samaa'i ma'an fa'azraja bi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andaddan wa antum ta'lamun. Yang mana artinya dari Quran surat Al-Baqarah ini adalah dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap. Jadi salah satu makna dari hamparan di sini itu adalah dalam pelajaran IPA adalah lapisan bumi. Jadi lapisan bumi ini berarti mengenali tempat hidup sehingga dapat memanfaatkan kekayaan alam dengan kebijaksana, menjaga dan melestarikannya serta memelihara bumi dari kerusakan. Jadi memang kita sebagai makhluk sosial atau makhluk yang memiliki akal yaitu manusia, kita hidup di bumi ini dan kita harus menjaga tempat tinggal kita. Karena apabila rusak, kita pun juga akan yang terkena bahayanya. Kemudian artinya lagi dilanjutkan, dan dia menurunkan air hujan dari langit, lalu dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezekimu. Karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah. Selanjutnya, nah untuk sebab yang pertama itu adalah bentuk bumi. Jadi bentuk bumi ini secara keseluruhan memang banyak kontroversi atau perdebatan. Nah, kira-kira apakah bumi itu bulat? Dalam beberapa penelitian di sini ada penelitian yang mengungkap bahwasanya bentuk bumi itu bulat. Yang pertama itu adalah ilmuwan Christopher Columbus, di mana pada tahun 1451 sampai 1506 Masehi, Christopher Columbus ini melakukan ekspedisi dari Laut Spanyol menuju ke Laut Samudra Atlantik. Jadi di sini dari Laut Spanyol ini Christopher Columbus itu akhirnya menemukan benua Amerika. Jadi dia mengelilingi bumi untuk membuktikan bahwasanya bumi itu bulat. Nah, kemudian dalam beberapa tahun bukti spektakuler oleh astronot tergabung dalam misi Apollo ke-8 yang dimana terdapat 3 astronot ini yang melakukan misi Apollo, yaitu adalah meninggalkan orbit bumi dan berhasil mengambil foto bumi seperti marmer biru. Jadi di sini kita dapat melihat bahwasanya misi Apollo ini menjadikan memfotokan, mendokumentasikan bumi itu bulat seperti marmer biru, bulat dan mengambang di angkasa seperti itu. Kemudian selanjutnya yang kedua ada atmosfer. Jadi komponen gas penyusun atmosfer ini terdapat 4 gas penyusun atmosfer. Yang pertama itu ada nitrogen dengan kadar 78%, kemudian oksigen 21%,
kemudian argon 0,9%, dan karbon dioksidanya 0,036%. Dan di dalam atmosfer ini terdapat sejumlah kecil gas helium, krypton, xenon, neon, serta uap air. Jadi, atmosfer tersebut ini memantulkan lebih banyak sinar berwarna biru dibanding warna lainnya dari cahaya matahari. Hal inilah yang menyebabkan langit terlihat biru pada siang hari yang cerah. Nah, atmosfer ini juga diidentikan dengan langit atap bagi makhluk hidup di bumi. Kemudian ada lapisan atmosfer. Nah, lapisan atmosfer di sini itu yang pertama ada dari bawah mungkin ada troposfer, kemudian tropopause, stratosfer, stratopause, mesosfer, mesopause, termosfer, dan eksosfer yang paling tertinggi. Nah, lapisan atmosfer ini memiliki ketebalan lebih dari 1000 km di atas permukaan bumi. Jadi, atmosfer ini terbagi menjadi beberapa lapisan, utamanya berdasarkan pada permukaan suhu yang sangat tinggi dengan ketinggiannya dari permukaan laut. Nah, yang pertama ini ada troposfer nih. Troposfer ini memiliki ketinggian sekitar 0 sampai 10 km. Dengan komposisi troposfer ini terdiri dari 75% gas-gas atmosfer dan 25%-nya itu merupakan uap air. Kemudian yang kedua, lapisan kedua ini di antara stratosfer dan troposfer. Di antara sini, jadi di bagian sini teman-teman. Nah, jadi troposfer ini disebut dengan the jet streams atau adalah aliran arus udara tingkat tinggi sempit yang dengan kecepatan tinggi seringkali melebihi 115 mil per jam. Ini adalah disebut dengan the jet streams karena aliran anginnya itu yang sangat tinggi di bagian sini. Kemudian yang ketiga selanjutnya ini adalah troposfer. Stratosfer. Nah, stratosfer ini memiliki ketinggian sekitar 10 sampai 50 km. Nah, pada lapisan ini aman digunakan sebagai jalur penerbangan karena hanya terdapat sedikit awan dan tidak ada aktivitas cuaca. Jadi memang bagian stratosfer ini dikhususkan untuk penerbangan seperti pesawat terbang yang sering melintas di udara di keluar provinsi atau keluar negara itu di bagian stratosfer ini. Kemudian yang keempat di sini ada stratopause atau suhu tetap. Nah, stratopause ini tuh berada di antara stratosfer dan mesosfer di bagian sini, teman-teman. Nah, stratopause ini itu mengapa disebut dengan suhu tetap? Karena meskipun semakin tinggi bagian lapisan atmosfernya, nah di bagian stratopause ini suhunya tetap, jadi tidak pernah berubah-ubah suhunya seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya di sini yang kelima itu ada mesosfer. Mesosfer, di bagian mesosfer sini itu memiliki ketinggian dari bumi itu sekitar 50 sampai 85 km. Nah, mesosfer ini menjadi pelindung bumi dari benda-benda langit yang terbakar di lapisan ini. Jadi seperti halnya meteor yang ada di mesosfer ini. Jadi meteor-meteor yang ada di langit itu kemudian ingin menabrak bumi, itu sebenarnya meteor-meteor itu atau benda-benda langit itu tuh terbakar habis sampai ke mesosfer ini. Jadi benda-benda langit itu setelah tidak sampai turun ke bumi, jadi hanya sampai mesosfer saja, sudah terbakar habis. Nah, kemudian selanjutnya ada mesopause. Ini di antara mesosfer dan termosfer di bagian sini. Nah, mesosfer ini memisahkan yaitu antara termosfer dan mesosfer tersebut. Kemudian ada termosfer. Nah, termosfer di sini itu membentang sekitar 500 km. Jadi termosfer ini mencapai suhu sekitar kurang lebih 80 derajat Celcius, dan pada lapisan ini oksigen tersedia dalam jumlah relatif yang sangat sedikit.
Kemudian energi dan panas matahari diserap dengan cepat sehingga suhu berubah dengan cepat pada lapisan ini, sering perubahan aktivitas matahari di bagian termosfer ini. Kemudian lapisan atmosfer yang paling tinggi ini adalah exosfer. Lapisan atmosfer yang paling tinggi yang dimiliki oleh bumi. Selanjutnya ada tekanan udara pada atmosfer. Nah, jadi tekanan udara ini didefinisikan yaitu adalah merupakan tekanan atmosfer pada seluruh permukaan yang bersentuhan dengannya. Jadi tekanan atmosfer ini diberikan oleh partikel-partikel gas yang menyusun atmosfer. Nah, jadi perubahan suhu akan menyebabkan perubahan volume dan kerapatannya. Oleh karena itu, udara yang lebih hangat itu memiliki berat yang lebih kecil dan tekanan yang lebih kecil pula dibanding udara yang lebih tinggi dengan volume yang sama. Nah, jadi gravitasi bumi inilah yang menyebabkan molekul udara itu lebih banyak terdapat di permukaan bumi. Kemudian perubahan suhu udara ini akan menyebabkan tekanan udara sehingga menyebabkan terjadinya angin, yaitu aliran udara dari rendah ke bertekanan tinggi ke daerah yang memiliki tekanan yang rendah, seperti itu. Selanjutnya, sebab yang ketiga itu adalah lapisan kimia atmosfer. Nah, yang pertama itu ada hormosfer. Jadi hormosfer ini memiliki ketinggian 0 sampai 100 km, mengandung gas komponen penyusun atmosfer dari dasar hingga ke atas. Kemudian yang kedua ada heterosfer, yaitu adalah komposisi utama gas yang memiliki kerapatan besar, gas oksigen dan nitrogen, gas hidrogen dan helium. Jumlahnya meningkat seiring meningkatnya ketinggian. Kemudian ada ionosfer. Di sini adalah mengandung sejumlah besar ion, partikel bermuatan listrik. Lapisan ionosfer ini mempengaruhi transmisi radio dan terjadinya aurora. Kemudian yang keempat di sini adalah komponen penyusun dari atmosfer. Nah, yang pertama di sini nitrogen. Nitrogen ini memiliki unsur 78% pada atmosfer. Hal ini dikarenakan nitrogen ini merupakan bahan dalam protein dan nukleat asam. Jadi memang nitrogen ini penting untuk semua makhluk hidup. Kemudian komponen terbesar yang kedua itu ada oksigen. Jadi kan oksigen ini salah satu manfaat yang perlu kita ketahui tentang oksigen ini dalam kehidupan sehari-hari itu memang untuk memiliki peran penting dalam sistem pernafasan bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Jadi oksigen ini itu organisme ini pasti membutuhkan oksigen. Jadi siklus oksigen di atmosfer ini yang pertama itu oksigen yang ada di udara. Kemudian oksigen yang ada di udara itu dihirup oleh hewan, tumbuhan, dan manusia. Selanjutnya makhluk hidup itu juga akan mengeluarkan limbah, seperti halnya mungkin kotoran sapi yang mengeluarkan limbah menjadi senyawa karbon dioksida. Nah, karbon dioksida ini dan manusia itu kan juga menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, karbon dioksida ini diserap oleh tumbuhan dan digunakan dalam fotosintesis untuk membuat makanan berkarbohidrat. Nah, kemudian setelah dari tumbuhan ini, oksigen ini akan dilepaskan ke udara oleh tanaman sebagai limbah. Jadi kita hewan dan manusia itu menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Sedangkan untuk tumbuhan di sini, tumbuhan itu membutuhkan karbon dioksida kemudian melepaskan menjadi oksigen, dan itu siklusnya itu berputar untuk oksigen ini. Kemudian yang ketiga itu ada ozon dengan persentase kurang lebih 0,9%. Jadi ozon ini berfungsi sebagai pelindung bumi dari radiasi sinar matahari yang berlebihan. Jadi dalam beberapa dekade ini lapisan ozon ini semakin lama semakin menipis, bahkan diketahui berlubang akibat penggunaan klorofluorokarbon atau CFC pada benda-benda seperti AC,
kulkas, dan cairan pembersih. Nah, ozon ini kan berfungsi sebagai pelindung bumi dari radiasi sinar matahari yang berlebihan. Jika ozon ini sampai berlubang, pasti sinar matahari yang berlebihan itu akan masuk ke dalam bumi. Hal ini akan menyebabkan beberapa bahaya lagi untuk bumi, yang pasti akan membakar kulit manusia, membakar benda-benda lainnya, mungkin tumbuhan kering, dan akan menyebabkan kebakaran. Maka dari itu, untuk ozon ini, fungsi ozon ini sangat penting. Maka dari itu kita harus mengurangi dari benda-benda seperti yang mengandung CFC, yaitu ada AC, kulkas, kemudian cairan pembersih, dan lain sebagainya. Nah, yang keempat itu ada karbon dioksida. Di sini adalah merupakan salah satu gas dari rumah kaca. Jadi, jikalau konsentrasi karbon dioksida ini dalam jumlah besar ini memiliki konsentrasi dalam jumlah besar ini juga akan berbahaya bagi kehidupan kita, karena terlalu banyak juga radiasi matahari yang tertahan di bumi sehingga akan menjadikan bumi ini panas. Nah, proses ini disebut dengan greenhouse effect. Jadi seperti itu. Jadi terdapat beberapa siklus dalam pembentukan karbon. Jadi yang pertama, karbon dioksida yang ada di udara ini diserap oleh tumbuhan nih. Kan tumbuhan itu kan membutuhkan karbon dioksida. Nah, tumbuhan ini diserap oleh tumbuhan untuk membuat makanan. Kemudian tumbuhan ini pasti menjadi produsen bagi hewan dan manusia. Nah, kemudian menjadi makanan. Setelah itu, limbah karbon dioksida ini dihembuskan oleh hewan dan tanaman itu. Jadi, organismenya mati, dipecah oleh bakteri selanjutnya. Kemudian proses ini juga mengeluarkan limbah, yaitu adalah karbon dioksida. Nah, sisa tumbuhan yang sudah mati dan mikroskopis, organisme pembentuk bahan bakar fosil seperti hidrokarbon, yaitu ada batu bara, minyak, dan gas. Nah, karbon dioksida ini dilepaskan kembali ke udara melalui pembakaran bahan bakar fosil tersebut, batu bara, minyak, dan gas. Jadi memang ya itu tadilah, semakin banyak karbon dioksida yang ada di bumi ini juga semakin bahaya. Nah, untuk selanjutnya itu. Jadi organismenya mati, dipecah oleh bakteri selanjutnya. Kemudian proses ini juga mengeluarkan limbah, yaitu adalah karbon dioksida. Nah, sisa tumbuhan yang sudah mati dan mikroskopis, organisme pembentuk bahan bakar fosil seperti hidrokarbon, yaitu ada batu bara, minyak, dan gas. Nah, karbon dioksida ini dilepaskan kembali ke udara melalui pembakaran bahan bakar fosil tersebut, batu bara, minyak, dan gas. Jadi memang ya itu tadilah, semakin banyak karbon dioksida yang ada di bumi ini juga semakin bahaya. Nah, untuk selanjutnya ada hidrosfer. Nah, hidrosfer di sini adalah nampak seperti selimut bumi berwarna biru, karena hampir 70% dari permukaan bumi ini merupakan laut, merupakan air maksudnya. Jadi 30%-nya bumi ini adalah daratan. Jadi itulah yang akan memantulkan air dari laut di bagian permukaan bumi itu, memantulkan hidrosfer. Jadi hidrosfer ini nampak seperti selimut bumi berwarna biru. Selanjutnya di sini ada hidrosfer. Nah, hidrosfer itu yang pertama itu ada air. Nah, air ini mencakup semua air di lautan, entah danau, sungai, gletser, atmosfer, dan air tanah. Kemudian uap air. Penguapan ini terjadi dari benda-benda besar air seperti danau dan laut, benda-benda besar. Kemudian uap air yang naik ini mendingin dan mengembun untuk membentuk awan. Kemudian siklus air ini menggambarkan jumlah proses yang beroperasi di hidrosfer, masa dinamis, cairan yang terus bergerak di waduk berbeda di daratan, lautan, dan atmosfer, siklus airnya ini. Kemudian yang keempat ini ada litosfer. Nah, litosfer ini diartikan seluruh bagian bumi yang berbentuk padat termasuk inti bumi. Jadi di bagian bumi litosfer ini. Kalau atmosfer dan hidrosfer itu kan di bagian lapisan yang mengelilingi bumi. Nah, struktur bumi ini. Nah, struktur bumi itu yang paling atas itu ada kerak samudra dan kerak benua, atau disebut dengan lautan dan daratan. Nah, kerak ini itu memiliki ketebalan kurang lebih itu sekitar 0 sampai 100 km ini kerak yang ada di permukaan bumi. Kemudian lapisan bawah bumi lagi ini
itu ada mantel atas dan mantel bawah. Kemudian bagian bawahnya lagi ini ada inti luar dan inti dalam. Nah, inti luar ini itu adalah berbentuk seperti cairan pekat, sedangkan inti bagian dalam ini hampir seperti padatan pekat. Seperti itu. Kemudian untuk jenis batuan bumi, nah batuan itu terdapat ada 3. Yang pertama ada batuan beku. Ini strukturnya kristalisasi dan kasar. Kita bisa lihat bahwasanya bentuk motif kulit dari batuan beku ini berbentuk seperti kasar. Kemudian bentuk sedimen, ini adalah endapan oleh air atau angin pembawa yang lain seperti membawa kerang, tulang, sisa tumbuhan dan hewan. Nah, jadi mungkin beberapa tahun yang silam itu pasti ada sisa-sisa tumbuhan atau hewan, kerang dan sebagainya, tulang-tulang hewan. Nah, maka dari itu bentuk-bentuk seperti itulah yang akan menjadikan batuan sedimen ini. Selanjutnya yang ketiga ini ada batuan metamorf. Nah, batuan metamorf ini itu adalah batuan beku sedimen karena temperatur tinggi, tekanan besar dan adanya perubahan kimia yang menyebabkan terjadinya batuan dari metamorf ini. Kemudian selanjutnya ini adalah perubahan bentuk muka bumi. Nah, perubahan bentuk muka bumi ini yang pertama itu ada pelapukan. Jadi pelapukan ini adalah pemecahan batuan menjadi kepingan kecil oleh proses alami. Jadi kan memang bentuk dari muka bumi itu adalah pecahan dari batuan yang kepingan kecil yang dilakukan oleh proses alami. Jadi memang ibarat kata aspal itu kan pasti lurus. Nah, kemudian ada beberapa kepingan-kepingan kecil batu dan sebagainya, itu adalah yang akan membuat perubahan bentuk dari muka bumi tersebut. Kemudian yang kedua, di sini ada erosi dan pengendapan. Jadi erosi ini adalah proses pengambilan dan pemindahan sedimen. Pengendapan adalah proses penempatan sedimen pada lokasi baru. Nah, yang pertama ini ada pelapukan secara fisika. Nah, jadi pembentukan dan pencairan, pemecahan batuan ini disebabkan oleh pembekuan air dan pencairan es berulang-ulang. Jadi mungkin kita tahu bahwasanya yang ada di bagian kutub utara itu mempunyai bongkahan es yang sangat besar. Nah, ketika es itu mencair, maka permukaan bumi itu juga akan menurun bentuk muka buminya. Ketika es itu memadat menjadi bongkahan batu lagi, itu juga akan menaikkan muka dari bumi. Kemudian yang kedua itu ada temperatur ekstrim, di mana temperatur ini menyebabkan pemuaian dan penyusutan batuan menjadi rekah dan pecah. Kita tahu bahwasanya suhu yang panas itu juga akan berpengaruh terhadap bentuk dari batu. Jadi mungkin karena suhu panas, batu itu akan pecah-pecah dan akan menjadi batuan kecil dan menjadi penyusutan, sehingga bentuk permukaan bumi itu juga akan menurun. Kemudian yang ketiga ada tumbuhan dan hewan. Jadi akar-akar tumbuhan ini bisa merusak batuan. Cacing dan rayap juga dapat melapukkan batuan. Jadi kita mungkin tahu bahwasanya di bagian bawah tanah itu ada batu yang besar. Tetapi karena terus-terusan ditumpuk oleh akar, maka batu itu juga akan melapuk. Nah, itulah yang menyebabkan terjadinya banyak-banyak jenis-jenis batu yang ada di bumi ini. Selanjutnya ada eksfoliasi. Di sini adalah proses pengelupasan lapisan-lapisan sejajar dari permukaan bumi. Selanjutnya yang kedua itu adalah pelapukan batuan secara kimia. Nah, yang pertama ini ada oksigen, bahwasanya bereaksi dengan batuan yang mengandung besi, senyawa seperti karat terbentuk dan melemahkan struktur dari batuan tersebut. Kemudian air dapat melarutkan mineral keluar dari suatu batuan, melelehkan strukturnya. Kemudian ada karbon dioksida, ini bereaksi dengan air dan membentuk asam karbonat. Asam karbonat ini melarutkan mineral dan melemahkan struktur. Selanjutnya ada asam-asam. Di sini adalah terlarut dalam air dan meresap ke dalam batuan tanah. Kemudian ada kegiatan manusia nih, pabrik, rumah, dan kendaraan yang melepas gas dan polutan. Jadi seperti kita membangun suatu bangunan rumah. Terus kemudian di bagian permukaan yang akan kita bangun itu dapat batu. Nah, kita juga akan memecah batu tersebut. Jadilah di sini hal yang membuat pelapukan kimia, gas-gas
dan polutan yang disebabkan oleh manusia itu sendiri. Kemudian yang ada perubahan bentuk permukaan bumi. Perubahan bentuk permukaan bumi itu juga akan berubah. Yang pertama itu adalah teori tektonik lempeng. Jadi setiap lempeng dapat bergerak sehingga terjadi interaksi dengan lempeng lainnya menjauh, memisah, dan bertabrakan. Nah, kita perlu mengingat bahwasanya jika ada tabrakan lempeng bumi itu apa yang akan terjadi? Ya, yang akan terjadi adalah terjadinya gempa bumi. Nah, pas terjadinya gempa bumi ini juga akan merusak dan memporak-porandakan seluruh lapisan yang ada di atasnya. Nah, hal inilah yang akan menyebabkan perubahan bentuk dari permukaan bumi. Kemudian di bawahnya sini ada gempa bumi. Nah, gempa bumi ini terjadi akibat pelepasan energi yang besar akibat pergerakan lempeng tadi. Gempa bumi yang bergerak konvergen terjadi di kedalaman yang besar dengan zona yang luas. Kemudian ada gunung berapi. Bagian inti paling bumi itu juga merupakan cairan yang disebut dengan magma. Gunung berapi aktif yang terlihat lebih runcing karena proses naiknya magma. Jadi mungkin kita dapat melihat bahwasanya perbedaan antara Gunung Merapi dan Gunung Merbabu di sini. Nah, Gunung Merbabu itu kan gunung yang tidak vulkanik atau gunung yang tidak jarang meletus karena sudah beribu-ribu tahun yang lalu meletusnya. Nah, Gunung Merapi ini juga bentuknya runcing. Karena apa? Karena Gunung Merapi ini lebih aktif dalam mengeluarkan magmanya ini. Jadi magmanya cairan magma itu naik kemudian akan menjadi struktur batuan. Nah, hal ini yang akan membuat perubahan bentuk pada permukaan. Nah, kemudian untuk yang terakhir nih, miskonsepsi yang terjadi dalam semua masyarakat atau manusia yang ada di pikiran manusia. Yang pertama itu ada bumi itu datar. Nah, kenapa manusia itu bisa mengasumsikan bahwasanya bumi itu datar? Hal ini disebabkan karena manusia itu kesehariannya itu mengamati halaman rumah yang tidak melengkung. Lantai rumah juga datar, tidak miring. Tumbuhan juga naik ke atas, enggak terus ke samping karena bulat. Nah, bumi yang terlihat datar ini, dilihat manusia datar ini, dikarenakan ukuran bumi ini lebih besar dari ukuran manusia, sehingga dilihatnya itu terbatas atau nampak datar. Jadi manusia itu memang sangat kecil sekali berada di bumi. Selanjutnya, miskonsepsi yang kedua ini, semakin ke atas daerah pegunungan jumlah oksigen semakin banyak, karena mungkin pola pikir manusia itu di atas itu kan pasti banyak angin, jadi jumlah oksigennya itu banyak. Nah, ini adalah salah, karena gravitasi yang ada di bumi ini akan menghasilkan gaya tarik molekul gas menarik ke permukaan bumi. Jadi gas-gas yang ada di udara ini menariklah ke pusat bumi. Jadi molekul di dekat permukaan bumi ini lebih rapat. Udara yang memiliki kerapatan tinggi akan menghasilkan gaya tekanan yang besar. Dan besarnya tekanan udara akan berkurang seiring bertambahnya ketinggian atmosfer dan jumlah molekul udara termasuk oksigennya itu semakin tinggi. Jadi oksigen yang paling banyak itu malah oksigen yang berada di bagian dataran rendah karena lebih dekat dengan inti bumi. Seperti itu. Kemudian miskonsepsi yang ketiga itu adalah temperatur di lapisan troposfer itu semakin ke atas semakin panas karena dekat dengan bumi, dengan matahari. Jadi mungkin semakin ke atas pasti semakin panas nih suhunya. Nah, itu adalah salah. Karena troposfer ini merupakan tempat berlangsungnya sistem bumi seperti hujan, angin, salju, dan awan. Jadi temperatur di atas atmosfer bagian troposfer ini semakin jauh dari permukaan laut, temperatur udara semakin rendah atau dingin, seperti itu. Kemudian miskonsepsi yang keempat yaitu adalah gambar meteor jatuh itu tidak terbakar di mesosfer, melainkan berpindah tempat melintasi bumi dan menghilang. Jadi mungkin karena kita tidak pernah melihat meteor jatuh di bumi, jadi mungkin pemikiran manusia itu mungkin meteor itu melewati bumi lah, atau meteor itu juga tiba-tiba belok dan menghilang dan sebagainya. Hal itu tuh adalah salah, karena meteor itu tuh pasti jalannya itu pasti lurus dan sedang menuju ke bumi, dan itu akan terbakar habis di atmosfer sebelum sampai ke bumi.
Jadi memang meteor itu halnya itu ada, cuman sebelum sampai bumi ini, karena atmosfer ini kan memiliki lapisan yang sangat banyak, maka meteor ini tuh sudah habis, jadi tidak sampai ke bumi kita. Nah, meteor ini yang melalui bumi ini menjadi akan panas dan hancur sebelum mencapai ke dalam permukaan bumi. Lagi yang miskonsepsi yang kelima nih, pegunungan itu terbentuk dari tumpukan tanah dari zaman dahulu. Nah, sebenarnya ini adalah salah. Jadi gunung berapi sejak zaman dahulunya itu adalah terbentuk dari tubrukan antar lempeng. Jadi ketika ada lempeng yang bertabrakan, itu pasti akan mengakibatkan salah satu kerak itu terdorong ke atas. Jadi ketika tabrakan lurus gini, tapi pasti ada yang melengkung gini. Nah, tabrakannya itu lurus, tetapi ketika antar lempeng ini bertuburkan, ini akan menjadi ke atas seperti ini. Nah, jadilah inilah yang membentuk pegunungan, dataran-dataran tinggi pada zaman dahulunya seperti itu. Kemudian glosarium atau kata-kata istilah-istilah yang mungkin belum dimengerti. Yang pertama itu adalah bantaran. Bantaran sini itu adalah daerah dataran yang lebar di sekitar sungai terbentuk karena adanya pengendapan. Kemudian yang kedua ada erosi. Erosi ini adalah pengambilan dan pemindahan sedimen. Yang ketiga ada horizon. Horizon adalah lapisan-lapisan dari tanah. Kemudian yang keempat ada kerak bumi. Itu adalah lapisan terluar dari litosfer. Kemudian yang kelima tanah. Hasil proses pelapukan yang sangat lama terdiri atas humus dan batuan lapuk. Kemudian ada mantel, itu adalah lapisan batuan tebal antara teras bumi dan kerak bumi. Kemudian ada mineral. Mineral ini adalah unsur atau senyawa anorganik yang terjadi secara alami dengan struktur internal ditentukan oleh susunan atom-atom atau ion-ion yang tercampur di dalamnya. Ambil untuk materi lapisan bumi. Sumbernya itu yang pertama ada jurnal IPA terpadu dari Uswatu Nisa pada tahun 2022, di mana judulnya itu adalah Identifikasi Miskonsepsi Peserta Didik Kelas 7 SMP Negeri 24 Makassar pada materi lapisan bumi. Kemudian yang kedua, sumbernya itu adalah dari Universitas Terbuka yang ditulis oleh Yasapat Sumardi tahun 2014, yaitu adalah Ilmu Pengetahuan Bumi dan Antariksa, Bumi dan Perubahannya. Kemudian yang ketiga ini adalah dosen pengampu saya sendiri, yaitu adalah Ibu Feni Widianti pada tahun 2020 di Universitas Islam Negeri Kota Salatiga, berjudulkan buku yaitu adalah Integrasi Keislaman Kapital Selat Tarimur. Jadi mungkin cukup sekian presentasi pemaparan materi mengenai lapisan bumi yang saya sampaikan. Bila ada salah saya mohon maaf, salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.